Selamat malam untuk para peternak puyuh ya. Kebetulan malam ini adalah malam di bulan Ramadan ya. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Pada malam ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari subscriber saya yang menanyakan berapa sih HPP untuk peternakan puyuh atau bagaimana cara menghitung HPP untuk peternakan puyuh. Sebenarnya saya sudah pernah menghitung HPP untuk peternakan puyuh, cuman pada video kali ini akan saya sederhanakan hitungannya dan akan saya tambahi kenapa sih biasanya peternak itu sudah menghitung tapi tidak ketemu ya. Jadi sudah dihitung, setelah dilaksanakan ternyata rugi, dan ketika mau memulai lagi uangnya tidak sampai. Apalagi sudah dihitung kemudian hitungannya kurang tepat, akhirnya dia mengambil keputusan untuk membuat kredit di bank dan ternyata setelah dijalani peternakannya rugi dan tidak bisa membayar hutang bank. Itu akan saya lebih rinci ya, di mana kebocoran-kebocoran dalam hitungannya tersebut. Pada dasarnya para peternak itu menghitung berdasarkan dari pakan ya, pengeluarannya ya. Jadi peternakan puyuh satu harinya itu pakan 1000 ekor menghabiskan 25 kilo. Jadi jika produksinya 90%, 900 butir, maka didapatkan hasil misalnya satu hari 50.000. Oh, jadi satu bulan saya dapat 1,5 juta. Oke, besok saya mengajukan kredit bank. Tapi terdapat kebocoran-kebocoran yang dia tidak hitung di dalamnya ya. Dan untuk mengetahui kebocoran-kebocoran dari pengeluaran tersebut dibutuhkan pengalaman. Ya, ini akan saya bagi pengalaman saya. Nanti saya akan buat hitung-hitungan sederhana dan bisa dipelajari untuk para peternak puyuh agar tidak melakukan kesalahan yang sama ya seperti dulu pernah saya lakukan. Karena ini sangat penting ya teman-teman ya. Bukannya saya melarang hutang bank ya, tapi kebanyakan orang mengambil hutang bank itu atas dasar emosional yang tidak terkontrol. Itu mayoritas seperti itu. Misalnya gini, saya memelihara puyuh 1000 ekor dengan keuntungan misalnya 50.000. Jika saya punya modal 10 juta untuk memelihara puyuh 1000 ekor, kemudian saya hitung-hitungnya gini, oh jika nanti saya peliharanya 5.000 ekor, keuntungannya bisa 5 kali lipat. Padahal benar hitungannya, tapi secara emosional dia belum bisa mengelola ya. Bahwa pemeliharaan puyuh sedikit dan puyuh banyak itu memerlukan skill yang berbeda dan manajemen yang berbeda pula. Dan itu dibutuhkan pengalaman ya. Harusnya pemeliharaan itu dimulai dari kecil, kemudian ditambah sedikit demi sedikit, lama-lama bisa memelihara dengan kapasitas yang besar. Tapi karena faktor emosional yang tidak dikontrol, akhirnya dengan emosi mengambil keputusan hutang bank dan akhirnya kolaps. Banyak terjadi. Teman-teman saya juga mengalami hal yang sama. Dan ini akan saya buat untuk kalian agar tidak mengalami kesalahan seperti yang saya lakukan ya. Oke, tunggu sebentar ya. Sebelum saya ke hitung-hitungan, saya akan membagikan sedikit mengenai ilmu ekonomi ya. Pada dasarnya biaya itu ada dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, yang biaya tetap itu adalah biaya yang besarnya tetap, walaupun peternakan kalian itu merugi atau untung, membesar atau mengecil. Pemeliharaan 1000 ekor maupun 5000 ekor, jika kalian sudah membeli kandang 5000 ekor, itu biayanya tetap. Itu namanya biaya tetap ya.
Biaya tetap itu biasanya biaya kandang, sewa tanah, kalau kalian menyewa tanah, kemudian listrik ya. Listrik itu bisa menjadi biaya tetap karena besarannya tetap. Kalau misalnya kalian memelihara 1000 atau 5000 ekor itu biasanya sama. Kemudian tenaga kerja itu bisa menjadi biaya tetap jika kalian membayar dengan hitungan bulanan. Kalau harian borongannya beda ya. Kemudian ada biaya tetap lain yang tidak saya masukkan, itu kalau kalian mengajukan kredit di bank. Angsuran itu bisa menjadi biaya tetap ya, walaupun usaha kalian bangkrut, angsuran tetap harus jalan, itu bahayanya di situ. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel itu biaya yang besarnya mengikuti dengan perkembangan usaha kalian. Jika kalian memelihara 1000 ekor, kemudian usahanya maju menjadi 2000 ekor, maka biayanya akan bertambah besar. Itu juga terjadi jika usaha kalian mengalami penurunan dari 1000 menjadi 500, biayanya juga akan berubah. Itu namanya biaya variabel. Biaya variabel itu adalah pakan ternaknya sendiri, puyuh, dan vitamin, kemudian obat-obatan juga. Ini penting untuk kalian ketahui karena kaitannya dengan perencanaan usaha. Jika kalian merencanakan usahanya itu dengan sewa tanah, berarti minimal kalian harus memelihara 5000 ekor. Ketika kalian sudah menyewa tanah dan ternyata kalian cuma memelihara 1000 ekor, itu akan menjadi masalah nanti dengan pembengkakan biaya. Kemudian dengan pengertian ini juga kalian nanti bisa mempertimbangkan masalah pembelian kandang. Jika kalian membeli kandang kayu dengan bahan kayu sengon dan dengan bahan besinya itu besi ayakan yang hijau, nanti kalian akan kerepotan dengan perbaikan yang harus dilakukan, karena itu akan cepat rusak dan nanti akan membengkak di dalam biaya tetapnya tersebut. Sekarang kita akan bahas berapa sih pengeluaran untuk memelihara puyuh 1000 ekor. Ini saya akan bahas secara umum ya. Pada dasarnya untuk memelihara 1000 ekor membutuhkan kandang baterai. Semisal satu kandang baterai itu diisi 25 ekor, berarti butuh 40 buah kandang baterai. Jika satu kandang baterai itu harganya 170.000, maka biaya untuk membeli kandang baterai adalah 6.800.000. Kemudian rumah kandang secara sederhana misalnya butuh cuma 5 juta. Total untuk pengeluaran kandang itu adalah 11.800.000 rupiah. Itu asumsi untuk digunakan selama 5 tahun. Anggaplah 5 tahun kandang sudah rusak semua. Padahal kalau kandang baterai yang saya maksud ini adalah kandang baterai besi. Ini bisa dijual lagi dengan harga rongsok. Nah, untuk 5 tahun adalah 11.800.000. Maka kalau dihitung per hari itu adalah 6.500 per hari. Itu biaya penyusutan. Kenapa saya buat per hari? Karena pemasukan nanti akan per hari saya hitungnya. Kemudian pengeluaran berikutnya adalah pengeluaran untuk ternaknya sendiri ya. Kalau 1000 ekor ini saya hitung harga yang puyuh umur 1 bulan adalah 8.500 per ekor. Jadi kalau dikalikan 1000 maka 8.500 hasilnya. Kemudian karena 1000 ekor untuk umur 1 bulan itu belum bisa bertelur, dan bertelur bisa sampai 85% itu adalah umur 2 bulan, maka pakan harus dihitung sampai umur 2 bulan. Jika perharinya adalah 25 kilo, maka dalam 1 bulan butuh 15 karung. Dikalikan harga di pasaran umumnya adalah 410.000 rupiah. Kemudian pakan untuk selama 2 bulan itu adalah 6.150.000 rupiah. Jadi total puyuh yang dibutuhkan beserta dengan pakan sampai umur 2 bulan adalah 14.650.000 rupiah. Asumsi puyuh itu dapat berproduksi sampai 12 bulan atau 1 tahun.
Kemudian puyuh kan nanti akan bisa diafkir setelah berproduksi selama 1 tahun. Anggaplah yang bisa diafkir adalah 850 ekor, karena yang lain misalnya mati dan kurus. Dan ini harga afkiran per ekor adalah saya buat 4.000. Kemudian kalau dikalikan 850 dikali 4.000 adalah Rp3.400.000. Jika dikurangi total 14.650 dikurangi dengan 3.400.000, maka total pengeluaran untuk puyuh dalam 1 tahun adalah 11.250.000. Kemudian jika dibagi 12 dan dibagi 30 hari, maka penyusutan untuk puyuh sendiri itu perharinya adalah Rp32.000. Setelah menghitung pengeluaran, kita akan menghitung pemasukan puyuh 1000 ekor itu berapa sih, dengan asumsi harga saat ini pada Maret 2024 harga telur kalau dijual ke pengepul adalah Rp255.000 per kardus, atau per butirnya itu Rp340. Kemudian asumsi harga pakan umumnya pada saat ini dengan harga Rp410.000 per sak itu di tempat saya dengan merek P100 dari New Hope. Di sini saya menghitung tanpa adanya asumsi penyakit dan kematian yang banyak ya. Saya hitung dengan asumsi produksi per hari adalah 85%. Itu rata-rata produksi dalam 1 tahun. Karena untuk produksi burung puyuh itu biasanya seperti parabola. Dari awal rendah kemudian puncak 90 bisa 99% sampai turun lagi. Di sini saya buat rata-rata 85% produksinya. Dengan harga telur per butirnya adalah Rp340, maka penghasilan kotor per harinya itu Rp289.000. Kemudian pakan yang dikeluarkan per hari jika konsumsinya adalah 25 gram per ekor dikalikan 1000 ekor adalah 25 kilo per hari. Dengan harga pakan per kilonya adalah 8.200, maka jika dikalikan hasilnya pengeluaran pakan adalah Rp213.000 per hari. Jika dikurangi hasil produksi telur dengan pengeluaran pakan, didapatkan hasil kotor adalah Rp76.000 per hari. Itu belum dikurangi dengan penyusutan kandang dan penyusutan ternak yang sudah dibahas tadi ya. Jika dikurangi lagi penyusutan kandang itu Rp6.500 dan penyusutan ternak adalah Rp32.000 per hari, maka penghasilan bersih untuk ternak 1000 ekor adalah Rp37.500 per hari. Dalam kata lain, penyusutan kandang dan penyusutan ternak itu kalian itu artinya menabung ya, menabung 6.500 per hari itu nantinya untuk digunakan untuk membuat kandang yang baru, dan menabung Rp32.000 per hari itu bisa digunakan untuk membeli DOQ dan pakan yang baru. Jadi setelah nanti selesai produksi kalian itu sudah menabung. Ini penghasilan bersih cuma Rp37.500 per hari. Jika dikalikan 30 dalam 1 bulan itu cuma Rp1.100.000 loh per bulannya. Jadi bagaimana teman-teman, kalau hasilnya sekian kalian kemudian mengajukan pinjaman kur ke bank 10 juta, itu angsurannya kalau nggak salah 800 ribuan per bulan. Apakah masih nutup? Bagaimana kalian bisa makan tiap harinya? Ini adalah asumsi dengan pemeliharaan terbaik. Belum lagi ada kebocoran-kebocoran. Misalnya kalian membeli pakan di tempat yang jauh, itu transportasinya berapa belum dihitung. Kemudian jika kalian menjual telurnya di tempat yang jauh, itu transportasinya juga belum kehitung, nanti akan kececer di jalan itu banyak.
Belum lagi kalau pakannya dikirim ke kandang, kalian memberi BM-nya itu berapa? Normalnya per sak itu Rp1.000. Jika kalian memberinya Rp20.000 per 10 sak atau Rp2.000 per sak, itu juga merupakan kebocoran-kebocoran yang seringnya tidak disadari. Belum lagi jika konsumsi pakannya membengkak karena pakan yang kececer, dan perbaikan kandang jika kalian membeli kandangnya itu dengan kualitas yang buruk, dengan bahan kayu dan dengan ayakan yang warnanya hijau, itu besi warna hijau itu cepat rusak. Nanti ada pemeliharaan sendiri nanti teman-teman. Belum lagi jika terkena penyakit, jika ada flu burung kematiannya 100% dan kalian sudah mengajukan kredit di bank, bagaimana itu? Resikonya sangat besar dengan keuntungan yang seperti ini. Tetapi jika kalian memeliharanya lebih banyak, misalnya 5.000 atau 10.000 ekor, kalian bisa negosiasi masalah harga pakan. Kalian bisa minta lebih murah. Kemudian kalian bisa juga beli DO ke pabrik dengan harga distributor lebih murah tentunya. Kemudian kalau kalian bisa menjual ke pasar langsung tanpa melalui pengepul, kalian bisa mendapatkan harga telur puyuh minimal selisih Rp10.000 per kardus. Itu kalau kalian memeliharanya banyak ya teman-teman ya, ada benefit tersendiri. Tetapi kalau kalian memelihara cuma 1.000 ekor, 2.000 ekor, ya hitungan kasarnya seperti ini. Kemudian untuk menjawab berapa harga pokok produksi telur puyuh, itu dihitung dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran yang ada, yaitu pakan, penyusutan kandang, dan penyusutan ternak. Hasilnya semua pengeluaran itu adalah 251.500 dibagi 850 butir. Hasilnya adalah Rp296 per butir, atau kalau dikalikan satu kardus adalah 222.000 per kardus. Sudah bisa terjawab ya, HPP telur puyuh per kardus adalah 222.000. Kemudian jika dijual dengan harga 255.000, itu masih untung 33.000. Hitungan ini saya buat yang paling minim ya teman-teman ya, dengan produksi 85% saja dan dengan harga pakan 410.000 per sak. Kalian bisa menambahkan keuntungan sehingga harga pokok produksinya itu lebih murah dengan cara harga pakan itu harus murah ya, jangan 410.000. Harus di bawahnya cari yang harga 390.000. Kalau kalian dapat pakan dengan harga 390.000, nanti harga pokok produksinya itu jadi lebih murah, jadi 200 ribuan ya. Jadi keuntungan kalian per kardus itu bisa 50.000. Tapi semisal di daerah kalian tidak ada pakan dengan harga yang murah, ya minim-minimnya kalian dapat 33.000 per kardus. Oke teman-teman, tadi sudah saya buatkan perhitungan produksi untuk peternakan burung puyuh kapasitas 1.000 ekor. Nah, bagi kalian yang ingin peternak puyuh, saya mewanti-wanti ya, saya berharap kalian harus merencanakan dengan baik, dengan matang ya. Dimulai dari perhitungan usaha, kemudian perencanaan nanti jualnya telur kemana, kemudian pembelian pakan yang murah kemana, kemudian yang paling utama itu penjualan telur itu harus cari pembeli yang langgeng ya, yang kontinu, karena suatu saat kalau pasarnya sepi tetap telurnya dapat dibeli. Nah, itu mungkin video singkat dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam hangat dari Jalan Ternak. Assalamualaikum.